Oke, halo semuanya. Nama saya Erlina Burhan. Saya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan. Dan kebetulan banget saya adalah peneliti utama nasional dari vaksin tuberkulosis yang namanya M72 yang saat ini lagi rame-rame dibicarakan. Wah, ini saya harus menerangkan ini ya nggak betul itu nggak jelas banget kalau ada pendapat seperti itu ya karena uji klinis yang kita lakukan ini kan adalah proses riset yang sangat ilmiah ya dan ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya itu sangat dipantau bukan saja oleh negara Indonesia tapi juga oleh dunia karena penelitian ini dilakukan di banyak negara, sifatnya global. Jadi sebetulnya beruntung sekali Indonesia bisa ikut terlibat dalam penelitian vaksin TB ini dan kita juga harus ingat ya bahwa vaksin ini banyak manfaatnya untuk berbagai penyakit. Kita ingat kan polio zaman dulu banyak kita temukan anak-anak yang kakinya lumpuh, tapi berkat vaksin saat ini sudah sangat jarang sekali kita menemukan orang-orang yang lumpuh dan kakinya tidak berfungsi. Jadi memang vaksin itu sangat dibutuhkan dan sebetulnya untuk tuberkulosis ada vaksinnya yang tapi udah jadul banget. Itu diciptakan tahun 1920-an. Jadi sudah 100 tahun yang lalu dan vaksin itu sebetulnya berfungsi untuk anak-anak. Nah, bagaimana dengan remaja dan orang dewasa? Belum ada vaksinnya, makanya kami para peneliti Indonesia, periset Indonesia sangat bersemangat untuk bisa ikut terlibat dalam vaksin ini dan mudah-mudahan kalau hasilnya bagus, manfaatnya akan banyak sekali untuk bangsa kita. Apalagi kalian tahu nggak sih Indonesia ini ranking 2 loh di dunia kalau kita melihat jumlah pasien tuberkulosisnya. Jadi kalau di dunia ada 10 jutaan kasus tuberkulosis di Indonesia ini ada 1 juta. Ini bayangkan, ini kita harus segera mengatasi ini. Memang kita banyak melakukan upaya penemuan kasus, pengobatan, tapi kan kalian tahu ini penyakit menular. Menularnya juga mudah lagi, hanya dari udara. Jadi kuman-kuman TB ini ada di udara. Kalau kita menghirup, kita nggak bisa lihat itu ada kuman, maka ada kemungkinan semua dari kita tanpa kecuali. Jadi kuman TB ini nggak ada saranya ya. Jadi semua orang dia bisa menginfeksi dan bisa jadi sakit TB. Jadi ya kita sangat berkepentingan agar masalah ini cepat teratasi, obatnya tersedia, juga gratis diberikan pemerintah, alat diagnostiknya juga ada. Nah, sekarang kita butuh upaya pencegahan salah satunya adalah vaksin terutama untuk remaja dan dewasa. Kalau yang untuk anak-anak kan sudah ada, yaitu vaksin BCG. Ya, memang TBC ini sebetulnya ancaman yang cukup serius ya, walaupun mungkin Anda-Anda yang tidak tahu masalah ini saya kasih tahu ya. Tadi saya sebutkan jumlah kasusnya 1 jutaan per tahun, ada 1.060.000, 1.090.000, dan sekitaran begitulah. Dan juga kematiannya cukup banyak, antara 125.000 sampai 130.000. Kalau kita hitung-hitung nih, ayo pakai kalkulator semuanya, dibagi, maka ujung-ujungnya setiap jam ada 15 orang meninggal di Indonesia karena tuberkulosis. Banyak kan ya, mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, kalau udah tahu nih, yuk makanya kita berusaha bantu bangsa kita, bantu negara kita untuk mengatasi TB ini. Dan saya yakin Anda semua bisa. Nah, harus hati-hati nih ya dengan istilah kelinci percobaan. Jadi kalau dalam dunia riset itu sudah ada aturannya, ada tahapan-tahapannya. Khususnya untuk vaksin TB yang sekarang kita bicarakan yang M72 yang kebetulan disponsori oleh Bill and Melinda Gates Foundation, sebetulnya itu pertama kali sudah dimulai ujinya di preklinik, artinya bukan pada manusia, yaitu mulai di laboratorium kita menyebutnya penelitian in vitro, lalu sampai ke penelitian pada hewan. Dilihat efektivitas dan juga keamanannya di hewan. Itu sampai 10 tahun loh diteliti. Dan barulah di tahun 2006 itu terbukti pada hewan itu cukup efektif vaksin ini dan juga aman. Dan dulu yang menginisiasi penelitian ini adalah sebuah perusahaan farmasi namanya GlaxoSmithKline atau GSK. Kemudian setelah lulus di percobaan hewan, maka kemudian harus beranjak ke uji klinis yang dilakukan pada manusia. Dan ini ada lagi tahapannya fase 1, fase 2, fase 3. Dan sebelum meneliti harus ada dulu izin dari komite etik. Nah, ini cukup berat ini melalui berbagai review akhirnya dapat izin dan juga harus ada izin dari otoritas yang berwenang seperti kalau di Indonesia Badan POM, kalau di Amerika itu ada FDA, di Eropa juga ada badannya tersendiri. Jadi nggak main-main nih, nggak sembarangan kalau uji klinis di manusia ini ya. Pada hewan kita sudah selesai. Jadi kita nggak lagi menyebutnya sebagai kelinci percobaan
jawabannya fase kelinci udah lewat. Nah, ini ke manusia. Yang fase satu itu biasanya bisa sampai 1-2 tahun pada kelompok kecil orang sehat biasanya. Karena ini vaksin kan untuk orang yang belum sakit ya. Nah, kalau dalam fase satu ini juga efikasinya atau keampuhannya memenuhi syarat kriteria khusus yang ditetapkan oleh Badan Dunia dan juga dengan keamanan yang juga memenuhi syarat, maka kemudian vaksin ini boleh diizinkan untuk maju ke fase berikutnya itu fase 2. Pada fase 2 ini biasanya jumlah partisipannya lebih banyak. Nah, untuk itu dibutuhkan dana yang cukup besar. Jadi, oke, di fase satu yang vaksin ini sebetulnya dilakukan di Swiss loh dan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan di situ yang hasilnya bagus itu. Maka fase 2 ini kemudian dilakukan di negara yang memang beban TB-nya cukup tinggi yaitu di Korea Selatan, di Kenya, di Malawi dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari fase satu dan uang untuk uji klinis ini besar sekali ya karena memerlukan waktu sampai 3-5 tahun begitu ya dan kemudian pihak peneliti ini dan juga institusinya mengajukan funding ke banyak stakeholder akhirnya kemudian yang mau mendanai vaksin ini di tahun 2014 adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi itu kira-kira sejarahnya kenapa kemudian Bill and Melinda Gates Foundation mendanai karena memang mahal sekali dan banyak institut lain yang tidak sanggup untuk membiayai. Nah, pada fase 2 ini juga hasilnya bagus, didapatkan efikasinya lumayan 50% ya, 50% bisa mencegah. Lalu kemudian safety profile atau keamanannya juga bagus, maka kemudian diizinkanlah kembali untuk melanjutkan ke fase 3, uji klinis fase 3 yang jumlahnya banyak. Jadi dibutuhkan 20.000 partisipan dan ini juga negaranya bertambah yang tadinya 3 ditambah 2 dan tentu saja harus mewakili apa namanya benua-benua dan dicarilah negara-negara yang berasal dari Asia ya dan cari negara yang banyak kasus TB-nya atau high burden country dan para peneliti Indonesia sangat antusias ya kami sangat antusias karena kami tahu beban kerja kami beban TB di Indonesia dan juga tahu bahwa kita membutuhkan vaksin. Ingat ya waktu COVID dengan adanya vaksin kan dari pandemi jadi endemi. Kami juga mau TB ini tidak lagi jadi endemi kalau bisa tereliminasi sesuai dengan target dunia begitu ya. Jadi kami sangat bersemangat dan alhamdulillahnya juga disupport oleh pemerintah dalam hal ini Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan akhirnya kemudian Indonesia terpilih tuh sampai akhirnya tercapai nih 20.000 partisipan di tingkat global dan Indonesia kita nih alhamdulillah bisa memberikan kontribusi sebanyak 2.095 partisipan. Nah, saya gembira banget kita bisa berkontribusi karena kita tahu kan nanti kalau vaksin ini hasilnya bagus tentunya akan diproduksi secara massal. Ya tentu saja harus lewat tadi badan-badan yang berwenang, FDA, Badan POM dan MEA di Eropa begitu ya. Nah, ini nanti kalau kita ikut banyak loh keuntungan kita selain kita bisa punya posisi tawar pertama, kita bisa loh sebenarnya minta kepada mereka untuk transfer teknologi agar vaksin ini bisa diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian akses kita lebih mudah untuk mendapatkan vaksin. Saya ingat banget waktu COVID kita susah, negara kita susah dapat vaksin karena kita nggak terlibat untuk penelitian vaksinnya. Tapi kalau untuk tuberkulosis saya yakin karena kita ikut maka akses kita akan lebih mudah dan bahkan saya yakin kalau kita bisa bernegosiasi dengan baik dengan penuh integritas harganya pun akan affordable atau bisa dijangkau. Jadi banyak keuntungannya di samping dari segi saya peneliti dan juga dosen merasa bahwa dengan terpilihnya kita ikut penelitian ini artinya peneliti Indonesia itu dihargai dan sudah direkognisi oleh global. Jadi sekali lagi ini sangat bagus untuk lingkungan penelitian di Indonesia. Oke, ya tadinya sebetulnya diharapkan ada 7 negara yang akan terlibat dan 77 negara ini sudah mempersiapkan diri. Tapi kan memang speed masing-masing negara berbeda ya. Yang agak cepat adalah Afrika Selatan. Mereka punya 34 lokasi untuk uji klinis ini. Jadi satu negara Afrika Selatan itu punya 34 kalau saya nggak salah 34 lokasi untuk uji klinis ini. Kemudian disusul dengan Kenya berikutnya ada 9 lokasi dan yang ketiga adalah Indonesia. Indonesia punya 5 lokasi ada di UI, ada di Unpad, ada di Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Persahabatan, ada di Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan ada di Rumah Sakit Pendidikan yaitu RSUI Depok. Jadi kita cukup heterogen ya apanya institusinya dan kita lumayan cepat. Kita dalam beberapa bulan saja jadi dari September 2024 sampai penelitian ini ditutup di April 2025 kita sudah memberikan kontribusi sebanyak 2.095 partisipan untuk penelitian tingkat dunia ini.
Saya harus menjelaskan ya bahwa orang yang berpartisipasi ini adalah sifatnya sukarela dan kami tim peneliti juga tidak ada memaksa, tidak ada memanipulasi karena dari prosedur uji klinis sendiri kita harus memberikan namanya informed consent, surat persetujuan. Jadi kami peneliti menerangkan dulu kepada subjek ini loh yang akan kita lakukan dan nggak main-main. Kita nggak asal-asalan dilihat dulu apakah pasiennya sakit. Kalau pasiennya sakit kita nggak mau, kita maunya orang yang sehat. Dilihat juga apakah nanti kemungkinan kalau dilakukan ini akan membahayakan dia dan apakah orang ini memang sungguh-sungguh begitu ya. Dan kalau mereka sudah mengerti dengan tata cara dan juga apa-apa yang kita lakukan, mereka harus memberikan tanda tangan, menyatakan mereka setuju. Dan kita banyak melakukan pendekatan-pendekatan, mengajak orang untuk sukarela dan banyak juga yang menolak nggak apa-apa, kita nggak masalah. Dan akhirnya kita dari ribuan yang pertama ingin tahu tentang vaksin ini dan mendaftarkan diri untuk ikut serta sebagai sukarelawan, tapi akhirnya seluruh Indonesia yang 5 lokasi tadi berhasil mendapatkan persetujuan dari 2095 orang. Jadi menurut saya lumayan ya kecepatan kita dari September sampai Maret. Jadi kita nggak maksa ini. Orang bahkan di tengah jalan juga kalau dia merasa nggak nyaman boleh kok mengundurkan diri. Jadi ini sangat-sangat apa namanya memberikan independensi buat peserta dan kami peneliti juga kalau melihat mudah-mudahan tidak terjadi kalau ada sesuatu yang juga agak-agak artinya mungkin yang dikhawatirkan banyak orang, wah ini nggak benar nih, kami juga bisa kok mundur nggak masalah. Makanya dalam penelitian ilmiah ini banyak sekali selain integritas adalah kejujuran dan juga volunteerism, bukan paksaan. Jadi kesukarelaan intinya di sini. Ya, hingga saat ini sih mereka masih baik-baik saja ya, dan kita akan mengikuti partisipan kita ini sampai 2028. Jadi mungkin saya terangkan sedikit ini yang kita pilih adalah orang-orang yang berkontak erat dengan pasien TB yang kita duga sudah menghirup kuman TB dan ada potensi untuk sakit TB dan mereka inilah yang kita berikan vaksin untuk kita lakukan pencegahan jangan sampai sakit TB. Hati-hati nih, bukan semuanya juga yang sehat, tapi kita lihat kita periksa apakah memang sudah ada kuman TB di tubuhnya, tapi dia belum sakit. Nah, ini pemeriksaannya cukup canggih dengan memakai teknologi baru yang disebut IGRA interferon gamma release assay ya, di mana kita mendapatkan biomarker dari darah seseorang bahwa sudah ada rekam jejak kuman TB di tubuhnya walaupun dia sehat-sehat saja. Nah, kelompok inilah yang ingin kita lindungi supaya jangan ke depannya sakit TB. Jadi mereka memang kita ikuti begitu. Untuk kelompok ini Oh, sudah selesai. Kita cuma ngikutin mereka saja. Kita tanya, kita telepon pada dalam periode waktu tertentu sampai kira-kira 3-4 tahun. Kita terus pantau. Bahkan juga ada asuransinya kalau terjadi apa-apa begitu ya. Jadi saya sebagai peneliti ini saya udah lama banget nih, udah cukup tua ya. Selama meneliti ini memang kepentingan partisipan ini adalah yang utama yang kita perhatikan. Ya kita memang benar-benar sangat saintifik, sangat ilmiah dan tidak sembarangan. Kita memperlakukan partisipan ini sebagai mitra, bukan sebagai objek. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lagi ada kesalahpahaman, merasa menjadi kelinci percobaan, dan merasa ini konspirasi. Kalau saya melihatnya bukan konspirasi ini, tapi kolaborasi internasional untuk eliminasi TB ke depannya begitu ya. Yuk kita doakan bersama-sama bahwa vaksin ini akan memberikan hasil efikasi yang baik, efektivitas yang baik supaya bermanfaat untuk dunia dan juga Indonesia. Dan kalau vaksin ini nanti jadi ke depannya begitu ya. Yuk kita doakan bersama-sama bahwa vaksin ini akan memberikan hasil efikasi yang baik, efektivitas yang baik supaya bermanfaat untuk dunia dan juga Indonesia. Dan kalau vaksin ini nanti jadi dan beredar, Indonesia harus bangga bahwa kita terlibat di dalamnya, terlibat menyehatkan dunia.